Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi stoikiometri. Materi ini dipelajari pada kelas 10 di semester kedua. Soalnya seperti pada layar kita, logam Na atau natrium seberat 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol murni sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan natrium etoksida atau C2H5ONa dan gas hidrogen, gas H2. Apabila gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume gas H2O pada STP adalah, diketahui nilai AR masing-masing unsur, di sini C12, H1, O16, Na23 dan N14. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menuliskan semua data yang diketahui di soal. Di sini kita tulis diket, ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari sini, logam Na seberat 4,6 gram. Gram adalah satuan massa, berarti 4,6 gram itu adalah massa dari Na. Di sini dikatakan logam Na ya, yang 4,6 gram. Nah, berarti massa Na itu 4,6 gram. Kemudian juga diketahui ada nilai AR ya, ada pertama AR C12, H1, O16, Na23 dan N14. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua yang diketahui ya. Kalau udah semua, baru kita lihat yang ditanya soal. Nah, yang ditanya dari soal yaitu maka volume gas H2O pada keadaan STP adalah, yaitu volume H2O pada STP. Volume itu disingkat dengan V ya, berarti VH2O. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ditanya, kita bisa menjawab soal. Nah, teman-teman, untuk soal stoikiometri yang seperti ini ya, soal cerita. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskanlah reaksi kimia yang setara. Nah, di sini belum diberikan ya, jadi kita perlu menuliskan reaksinya yang mana reaksi tersebut harus setara. Nah, di soal yang direaksikan itu pertama ada natrium. Logam natrium direaksikan atau dimasukkan ke dalam etanol murni. Nah, etanol itu rumus kimianya adalah C2H5OH. Nah, kemudian reaksi ini menghasilkan natrium etoksida atau C2H5ONa dan H2. Nah, hasilnya natrium etoksida dan gas hidrogen. Nah, teman-teman, persamaan reaksi itu harus setara. Jadi kita perlu melihat apakah persamaan reaksi yang barusan kita buat ini sudah setara apa belum. Ingat teman-teman, untuk reaksi yang setara itu jika jumlah atom-atom pada zat bereaksi atau pada sebelah kanan persamaan reaksi, pada sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom zat hasil reaksi atau yang di sebelah kanan, gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan cek satu-satu dari atom-atomnya. Pertama ada Na di sebelah kiri, ini Na-nya hanya ada satu ya. Di depan ini ada koefisien 1, karena 1 enggak ditulis. Nah, Na di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Berarti untuk Na sudah setara. Selanjutnya untuk karbon atau C, di sebelah kiri ada C-nya 2, di sebelah kanan juga 2. Berarti C-nya udah setara karena jumlahnya udah sama. Kemudian H, di sebelah kiri H ada 5, di sini ada 1. 5 ditambah 1, 6, berarti total H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan H di sini 5, di sini 2, 5 tambah 2, 7, berarti total H di sebelah kanan 7. Nah, jumlah H-nya belum sama ya, karena di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 7, berarti H belum setara. Nah, agar jumlahnya sama atau setara, kita akan kalikan H2 ini dengan setengah, agar dia menjadi 1, jadi setengah kali 2, 1. 1 ditambah 5, 6. Nah, jadi H yang sebelah kanan sekarang udah 6, di sebelah kiri juga 6. Berarti H udah setara. Selanjutnya kita lihat O. O di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Berarti O udah setara.
Nah, sekarang reaksi kita ini udah setara. Barulah kita bisa lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu ubahlah data soal ke dalam satuan mol. Jadi, di soal itu yang diketahui hanyalah massa dan nilai AR. Nah, untuk mengubah ke satuan mol berarti ini yaitu rumusnya hubungan mol dengan massa dengan AR ya. Karena di sini massa Na, berarti kita hitungnya mol Na yaitu massa Na dibagi AR Na. Nah, nilai massa ada di soal, kita langsung masukkan ke rumus. Massa yaitu 4,6, AR Na 23, berarti 4,6 dibagi 23. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai mol Na yaitu 0,2 mol. Nah, teman-teman, karena di sini dari hasil reaksinya kan tadi ada etoksida dan H2. Nah, yang dibakar itu H2 ya, yang menghasilkan H2O. Sehingga kita perlu mengetahui mol H2. Nah, di soal dari jawaban kita baru menghitung mol Na. Nah, kita perlu mengetahui mol H2. Kita baru tahu Na. Nah, untuk menghitung mol H2 di sini kita akan gunakan perbandingan koefisien, di mana mol H2 itu sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Na dikali mol Na. Karena di sini koefisiennya 1, kita nggak akan tulis. Jadi jadinya setengah itu koefisien H2 dikali mol Na itu kali 0,2. Nah, dari perhitungan dapatlah mol H2 yaitu 0,1, yaitu setengah kali 0,2, yaitu 0,1. Nah, di soal itu gas H2 ini dibakar sehingga menghasilkan gas H2O. Nah, di sini kita akan menuliskan reaksi pembakaran karena dikatakan dibakar ya. Nah, teman-teman, untuk reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen. Berarti jika reaksi pembakaran H2 akan bereaksi dengan oksigen. Hasilnya yaitu H2O. Nah, sama seperti dengan reaksi yang tadi, reaksi pembakaran H2 ini juga harus setara ya. Yang mana tadi jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan yang di sebelah kanan. Pertama kita lihat dulu hidrogen, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Untuk O di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Berarti kurang ya. Di sini kurang 1 yang sebelah kanan. Nah, agar menjadi 2 yang di sebelah kanan, kita akan kalikan 2. Jadinya 2O akan sama. Nah, karena kita kalikan, hanya juga jadi berubah. Di sini 2 dikali 2 4. Jadinya di sebelah kanan 4, di sebelah kiri 1. Nah, agar setara yang sebelah kiri kita akan kalikan 2 juga. Jadi hanya 4 dan 4. O-nya 2 dan 2. Nah, reaksinya udah setara. Karena di soal yang ditanya adalah volume H2O, jadi sebelum menghitung volume kita perlu nilai mol H2O. Di soal kita baru memiliki nilai mol H2 ya. Di sini molnya itu 0,1. Yang kita perlukan mol H2O. Nah, untuk menghitung mol H2O sama dengan yang tadi, di sini kita akan menggunakan perbandingan koefisien, di mana mol H2O itu sama dengan koefisien H2O dibagi koefisien H2 dikali mol H2. Koefisien H2O 2, koefisien H2 juga 2. Mol H2 0,1. Kita masukkan angkanya ke rumus. Maka karena koefisiennya sama-sama, maka mol H2 itu akan sama dengan mol H2, yaitu sebesar 0,1. Mol H2O juga 0,1 mol. Nah, pada soal yang ditanya adalah volume H2O pada keadaan STP. Nah, ingat teman-teman, ini keadaan STP atau keadaan standar pada suhu 0, tekanan 1 atm ya, 0 derajat Celcius. Nah, untuk keadaan STP, menghitung mol itu ada rumusnya, yaitu mol sama dengan volume dibagi 22,4. Karena yang ditanyakan adalah volume H2O, mol H2O udah ada ya, itu 0,1, berarti kita langsung masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan nilainya, itu 0,1 mol volume yang ditanya dibagi 22,4. Berarti volume 22,4 ini kita kalikan ke depan, jadinya
0,1 kali 22,4. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai volume H2O yaitu 2,24 liter.